Halo Sobat Cek Fakta, gimana kabarnya? Kali ini kita bakal membahas sebuah kasus yang lagi hangat dan cukup serius di dunia sepak bola Malaysia yang ternyata memiliki dampak cukup besar. Baik untuk reputasi tim nasional Malaysia maupun untuk Federasi Sepak Bola Malaysia alias FAM. Kasus ini berkaitan dengan pemain ilegal yang digunakan dalam beberapa pertandingan internasional dan sanksi yang dijatuhkan oleh FIFA membuat publik dan pengamat sepak bola terkejut. Semua ini bermula dari laporan terkait kelayakan bermain beberapa pemain keturunan yang memperkuat timnas Malaysia di putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027 Arab Saudi. Pada awalnya, Harimau Malay mampu menorehkan hasil cukup memuaskan, termasuk kemenangan 4-0 atas Vietnam pada laga pertama yang digelar 10 Juni lalu. Kemenangan ini tentu membuat semangat dan harapan penggemar sepak bola Malaysia meningkat, dan banyak yang memuji kinerja pelatih serta pemain. Namun, di balik hasil positif tersebut, muncul kabar bahwa ada dugaan pemalsuan dokumen terkait status kelayakan beberapa pemain keturunan. Laporan ini kemudian diteruskan ke FIFA. Dan Komite Disiplin FIFA melakukan investigasi menyeluruh terkait kelayakan 7 pemain yang bermain di timnas Malaysia. Ketujuh pemain tersebut adalah Gabriel Felipe Rosa, Facundo Thomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jan Irazabal Iraurgui, dan Hector Alejandro Havel Solano. Investigasi ini bukan sekadar formalitas karena FIFA menemukan bukti yang cukup kuat terkait pemalsuan dokumen, sehingga keputusan PON dijatuhkan yang berdampak pada Federasi Sepak Bola Malaysia serta para pemain yang bersangkutan. Legenda sepak bola Malaysia, Jamal Nazir, yang kini berusia 71 tahun, memberikan tanggapan tegas terkait kasus ini. Menurutnya, kejadian ini telah mencoreng nama baik sepak bola Malaysia di mata internasional dan menuntut pertanggungjawaban penuh dari semua pejabat FAM yang terlibat. Jamal Nazir menekankan bahwa semua orang yang bertanggung jawab harus maju dan menanggung konsekuensinya, bahkan jika tidak mampu menjamin akuntabilitas, maka pejabat tersebut harus mundur. Ia juga menekankan perlunya kongres khusus atau rapat umum luar biasa untuk mengangkat pejabat baru agar kepengurusan FAM lebih transparan dan dapat memulihkan kepercayaan publik serta federasi internasional. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa FIFA memiliki aturan ketat terkait kelayakan bermain pemain, terutama pemain keturunan. Setiap pemain yang akan mewakili suatu negara di kompetisi resmi harus memenuhi syarat administrasi dan dokumen yang valid. Pemalsuan dokumen merupakan pelanggaran serius yang tidak hanya merugikan federasi, tetapi juga mencoreng reputasi tim nasional di tingkat internasional. Akibat temuan ini, FIFA menjatuhkan sanksi kepada FAM berupa denda sebesar CHF 350.000 atau sekitar 7,3 miliar rupiah, dan kepada masing-masing pemain yang terlibat didenda sebesar CHF 2.000 atau sekitar 41 juta rupiah. Selain denda finansial, sanksi lain yang cukup berat adalah larangan beraktivitas di seluruh kegiatan yang berhubungan dengan sepak bola selama 12 bulan bagi ketujuh pemain. Ini berarti mereka tidak bisa bermain, berlatih, atau terlibat dalam kegiatan resmi sepak bola selama 1 tahun penuh, yang tentu sangat berdampak pada karir profesional mereka. Dari perspektif netral, kasus ini menjadi pengingat penting bagi semua pihak bahwa akuntabilitas dan kepatuhan terhadap regulasi internasional adalah hal utama yang harus dijaga dalam sepak bola. Tidak hanya bagi pemain, tetapi juga bagi pejabat federasi yang memiliki tanggung jawab administratif dan strategis. Analisis realistis menunjukkan bahwa sanksi ini akan berdampak jangka panjang terhadap timnas Malaysia. Dengan larangan bermain bagi 7 pemain utama, timnas Malaysia harus menyesuaikan strategi, formasi, dan pilihan pemain untuk pertandingan-pertandingan berikutnya. Pelatih harus mencari pengganti yang mampu menutup posisi yang kosong, serta memastikan kesiapan mental dan fisik tim tetap optimal meskipun kehilangan sejumlah pemain yang sebelumnya dianggap kunci. Dampak lain yang bisa muncul adalah terkait kepercayaan publik dan sponsor. Publik yang selama ini mendukung timnas Malaysia tentu akan kecewa dengan adanya kasus pemalsuan dokumen. Hal ini juga dapat memengaruhi persepsi sponsor yang sebelumnya mendukung program dan kegiatan FAM. Oleh karena itu, langkah-langkah transparansi, akuntabilitas, dan perbaikan sistem administrasi menjadi krusial agar reputasi sepak bola Malaysia bisa diperbaiki.
Selain itu, dari sisi pemain muda atau pemain cadangan, kasus ini sekaligus membuka peluang bagi mereka untuk menunjukkan kemampuan di level internasional. Pelatih timnas Malaysia harus memanfaatkan situasi ini untuk memaksimalkan potensi yang ada, melatih pemain muda agar siap menghadapi kompetisi resmi, dan membangun tim yang lebih solid serta patuh terhadap regulasi FIFA. Menarik juga untuk dicatat bagaimana media internasional menyoroti kasus ini. Banyak yang menekankan bahwa sepak bola Asia Tenggara mulai diperhatikan secara serius di tingkat global, sehingga pelanggaran administrasi seperti ini mendapat perhatian lebih. Oleh karena itu, langkah-langkah perbaikan yang dilakukan oleh FAM akan menjadi sorotan penting untuk membuktikan bahwa mereka mampu belajar dari kesalahan dan membangun sistem yang lebih baik. Dari sisi analisis hukum dan regulasi, kasus ini menunjukkan pentingnya integritas administrasi dalam federasi olahraga. Setiap dokumen yang diajukan harus diverifikasi secara akurat, dan pejabat yang bertanggung jawab harus memastikan bahwa tidak ada pemalsuan. Ini bukan sekadar masalah formalitas, tetapi juga tentang reputasi dan kredibilitas negara di mata FIFA dan komunitas internasional. Selain itu, untuk Sobat Cek Fakta yang mengikuti sepak bola Malaysia, kasus ini menjadi bahan pembelajaran bahwa keberhasilan di lapangan tidak boleh dicapai dengan mengabaikan aturan. Kemenangan besar seperti 4-0 atas Vietnam mungkin terlihat impresif, tetapi jika dibarengi dengan pelanggaran administrasi, hasil tersebut bisa menjadi sia-sia karena sanksi akan membatalkan prestasi dan merugikan tim. Kita juga bisa melihat sisi psikologis dari kasus ini. Para pemain yang terkena sanksi larangan bermain mungkin mengalami tekanan mental, kehilangan kepercayaan diri, dan harus menata kembali rencana karier mereka. Bagi pejabat FAM, kasus ini menjadi ujian terhadap integritas dan kemampuan mereka dalam mengelola federasi secara profesional. Tanggung jawab untuk memperbaiki sistem dan membangun kembali kepercayaan publik menjadi beban berat, namun hal ini harus dilakukan agar sepak bola Malaysia tetap bisa bersaing secara fair dan profesional di kancah internasional. Dari perspektif jangka panjang, sanksi ini bisa menjadi momentum untuk reformasi dalam sepak bola Malaysia. Pengawasan terhadap pemain keturunan, verifikasi dokumen, dan prosedur administratif harus diperketat. Pelatihan dan edukasi bagi pejabat FAM mengenai aturan FIFA juga menjadi hal yang sangat penting, agar kasus serupa tidak terulang di masa depan. Kesimpulannya, kasus pemain ilegal yang melibatkan timnas Malaysia dan pejabat FAM ini memberikan pelajaran berharga bagi semua pihak terkait. Sanksi finansial, larangan bermain, dan tekanan publik menegaskan bahwa kepatuhan terhadap regulasi FIFA adalah hal yang tidak bisa ditawar. Timnas Malaysia harus menyesuaikan strategi, membangun tim yang solid, dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan aturan internasional. Pejabat FAM perlu menunjukkan akuntabilitas, transparansi, dan keseriusan dalam memperbaiki sistem administrasi, sambil membuka ruang bagi reformasi struktural agar kepercayaan publik dan komunitas sepak bola internasional bisa dipulihkan. Akhirnya, Sobat Cek Fakta, kasus ini menjadi pengingat bahwa sepak bola bukan hanya soal prestasi di lapangan, tetapi juga soal integritas, transparansi, dan kepatuhan terhadap regulasi. Semua pihak, mulai dari pemain hingga pejabat federasi, memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga nama baik sepak bola Malaysia. Kalau kalian suka pembahasan seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan update berikutnya dari Cek Fakta. Terima kasih sudah menonton, tetap kritis, objektif, dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.